Baik, begini Bang Tam ya. Ini hari-hari ini kita mulai dibisingkan lagi oleh orang-orang yang ya bisa kita katakan rakyat bilangnya buzzer gitu ya. Kemudian juga ada ya influencer, mungkin artis juga yang seperti yang ikut campur merecoki gitu, kemudian bikin gaduh gitu. Nah, jadi saya ingin coba kita bahas sambil dengan cara yang santai tentunya dua topik itu, Bang. Siap. Yang satu ada Nikita versus Najwa. Wah, ini mantap kali. Satu lagi buzzer versus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ya, lama kita nggak ngobrol di ruangan ini ya. Lama ndak basuo kita. Lama ndak basuo. Ya, ndak basuo. Kemarin sempat pulang ke Palembang. Oh iya. Rindu kota Palembang. Akhirnya kita di Palembang pesta durian. Sama pesta tempoyak. Katanya murah sekali ya. Murah itu, 10.000 satu. Di sini bisa ratusan ribu. Iya, 1.000 satu kita sepuasnya gitu. Waduh, sama istri. Ternyata dikirain saya anak-anak saya nggak suka gitu ya. Ternyata anak saya tuh suka. Karena anak saya kan lahirnya di Bandung semua. Termasuk tempoyak itu anak saya suka. Iya. Itu kan aneh kan, tempoyak ada ikan itu kan campur dengan durian kan. Itu melahap banget dia makan. Berapa hari di sana? Sebentar tuh, cuma ngantar ibu mau berangkat umroh. Oke. Dua malam lah. Iya. Nah, ada cerita menarik nih sebelum kita masuk ke konten biar nggak terlalu tegang. Ini kalau biasa saya panggilnya Pak Ustadz, nah, sebetulnya ada panggilan lain beliau ini, Bang Tam. Konon katanya ini banyak dipanggil sebagai Pak Tam, Bang Tam ini saat beliau masih aktif di bidang usaha pariwisata, betul ya? Sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang. Jadi tamu-tamu saya dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei yang mau ke Jakarta, Bandung, Jogja dan Surabaya itu pakai jasa layanan kita. Dan mereka memanggil saya Bang Tam atau Pak Tam. Dan saya suka panggilan itu. Baik. Nah, sekarang saya mau coba, meskipun kalau belum biasa agak canggung ya, tapi saya mau coba panggilnya Bang Tam. Wah, terima kasih kan Ibu. Karena lagi pakai topi. Lagi pakai topi. Kalau nanti ganti lagi gaul. Lagi santai. Iya, ini gayanya gaya milenial walaupun sudah kolonial. Oke. Baik, begini Bang Tam ya. Ini hari-hari ini kita mulai dibisingkan lagi oleh orang-orang yang ya bisa kita katakan rakyat bilangnya buzzer gitu ya. Kemudian juga ada ya influencer, mungkin artis juga yang seperti yang ikut campur merecoki gitu, kemudian bikin gaduh gitu. Nah, jadi saya ingin coba kita bahas sambil dengan cara yang santai tentunya dua topik itu, Bang. Siap. Yang satu ada Nikita versus Najwa. Wah, ini mantap kali. Satu lagi buzzer versus Noel. Bang Noel ya. Bang Emmanuel Ebenezer. Kita kan pernah ke sana ya. Betul. Berapa bulan yang lalu? Iya, bulan Juli. Bulan Juli kita berkunjung ke markasnya Jokowi Mania. Dan sekarang beliau ngundang kita lagi. Kemarin sempat telepon-teleponan. Oh, kemarin udah teleponan. Ya, gara-gara statement itu nanti kita bahas. Iya. Jadi di YouTube-nya apa? Saya lupa ya. Rahma Sarita itu nama ininya, nama orangnya. Ya. Ini nama akun YouTube-nya ini saya lupa apalah ya. Ada Narasi TV, dia ada satu lagi. Itulah ya. Ya, itulah ya. Pokoknya Rahma Sarita. Saya lupa lagi itu. Di situ judulnya Noel dari Joman mau ganti ke Aman, katanya. Aman. Anies Mania. Nah, ini menarik ini untuk kita bahas. Tapi kita akan coba bahas tentang ini dulu, Bang, tentang Nikita ya. Iya. Kabarnya kita coba
sampaikan dulu dari viva.co.id. Nikita Mirzani sebut Najwa Shihab bukan jurnalis, tapi jubir kadrun. Itu saya selalu ingatkan, meskipun sudah ratusan kali, Bang. Kalau ada yang bilang kadrun, kita harus langsung ingat. Siapa yang pertama mengatakan kadrun, itu adalah PKI. Kan begitu, Bang ya. Sejarahnya konon begitu katanya. Nah, oke, sekarang kita bacakan sebentar. Viralnya pernyataan Najwa Shihab belakangan ini belum juga mereda. Hingga kini Najwa belum memberikan komentar tentang viralnya pernyataan tersebut. Bahkan Mbak Nana, sapaan akrabnya itu sudah disentil Nikita Mirzani hingga sahabat polisi Indonesia. Jadi saya perlu sampaikan, barangkali ada yang belum tahu, beberapa hari lalu itu Najwa Shihab di satu momen bilang gitu, "Hai anak-anak muda," kurang lebih lah redaksinya, "ayo beranilah speak up, jangan takut gitu. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi," katanya. "Polisi urus Sambo dulu aja," gitu. Nah, itu satu. Kemudian ada statement lain yang mengatakan, "Oh, polisi sekarang outfitnya luar biasa, mahal-mahal segala macam." Nah, kemudian itu direspon dengan dari beragam pihak, terutama dari sahabat polisi itu yang mengatakan, "Mbak Nana jangan mengeneralisir dong. Kan polisi itu banyak juga yang kehidupannya sulit di daerah-daerah segala macam." Nah, saya kira statement itu untuk mengingatkan bagus, ya, tapi tidak lantas untuk dicaci maki, dibully dan seterusnya. Memang Mbak Nana kurang menyebut satu kata saja, oknum. Kan begitu ya, kalau jurnalis katanya seperti. Tapi ya saya yakin setiap orang kan pasti selalu saja ada lupa ngomong, lupa kata yang tersampaikan. Saya kira jangan terlalu melebar jauh dari substansi bahwa kita sedang betul-betul berupaya mendorong, mengawasi kepolisian hari ini melakukan reformasi yang total gitu. Karena kita cinta polisi gitu kan. Kita cinta negeri ini. Tapi yang dari Nikita Mirzani ini luar biasa. Dia terus-terusan nyenggol, bahkan ini saya nggak bacakan secara detail ya, langsung intinya saja. Bahkan Nikita Mirzani menyentil Najwa Shihab lewat postingan di Instagramnya. Ini Nikita itu Najwa Shihab itu bukan jurnalis hebat, melainkan sok pintar. Tak hanya itu, ia juga menyindir soal selingkuhan jurnalis yang dilayangkan ke Najwa Shihab. Ini kan persoalan sedang membicarakan kebangsaan. Tapi Nikita malah masuk ke ranah yang lebih pribadi. Jelas, kelas kadrun emang beda sama kelas aset negara katanya. Dia bukan jurnalis, tapi dia jubirnya kadrun. Nah, padahal lakinya jurnalis itu lebih ganteng daripada si bapak tukang korupsi ini. Nah, ini jadi kemana-mana nih. Kenapa sih jurnalis ini lebih milih si bapak-bapak? Apa karena goyangan endul? Astagfirullah. Udahlah ya, kita lewat saja. Ini tulisannya juga sangat tidak layak lah untuk kita baca. Nah, bagaimana Bang Tam melihat fenomena ini? Ini orang-orang, gitu, pihak-pihak yang berupaya menjadi bagian dari kedaulatan rakyat, artinya dia ikut memikirkan bangsa, dia ikut menyampaikan opininya ya, dalam berbagai platform media sosial yang dia miliki, dan mengkritisi pemerintah sebagai bentuk kecintaannya, selalu dibilang kadrun, selalu diserang balik. Ini nih kita nih seperti yang 11-12 saja sama Bajab gitu. Gimana Bang? Ya memang kalau kita lihat narasi perpecahan itu sangat kentara sekali ya. Jadi saya tidak tahu siapa di belakangnya Nikita Mirzani. Jadi saya menduga Nikita Mirzani ini adalah peliharaan pihak tertentu. Kenapa saya menduga dia peliharaan pihak tertentu? Dia peliharaan dalam tanda petik ya? Ya, peliharaan dalam tanda petik itu bukan dalam peliharaan jadi istri simpanan, bukan. Ya. Peliharaan itu oleh pihak tertentu, kelompok tertentu, khususnya untuk menarasikan permusuhan, perpecahan, kebencian, kan gitu. Itu yang saya amati dari Nikita Mirzani. Kenapa saya menduga dia adalah peliharaan pihak tertentu? Ketika dia tersenggol masalah hukum, tidak diproses hukum. Ya. Tapi beda halnya kalau misalnya ketika ada yang dituding-tuding, dituduh-tuduh kadran-kadrun, kopar-kapir, misalnya kita kalau istilahnya Bang Noel gitu ya, itu kelihatan sekali narasi. Siapa yang mengembangkan narasi ini? Kan kita tahu ini yang mengembangkan narasi ini adalah kelompok kiri radikal.
yang memang tidak menghendaki persatuan Indonesia. Yang kita bangunkan itu adalah sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Tapi ini kenapa narasi-narasi seperti ini yang dikembangkan? Narasi permusuhan, kebencian, gitu ya. Ketika orang berbicara tentang kebenaran, seperti yang disuarakan oleh Najwa, yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat. Kalau misalnya tidak setuju, yang diserang itu bukan personal Najwa Shihab, pendapatnya Najwa Shihab. Sama persis ketika saya misalnya menentang suatu pendapat seseorang, ya saya keluarkan argumentasinya, baik argumentasi ilmiah, argumentasi hukumnya, itu kita sampaikan. Bukan nyenggol masalah pribadi, bukan juga nyenggol kadrun. Nah, kalau udah nyenggol kadrun, ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu adalah bagian dari peliharaan kelompok kiri radikal. Ya kan, kalau dia misalnya nggak ada yang menggunakan istilah kadrun. Sekarang cebong kampret aja kita menghendaki dihilangkan. Karena kenapa? Cebong kampret itu adalah narasi perpecahan. Sedangkan yang kita ingin bangun itu adalah narasi persatuan. Nah, itu Kang Epul. Nah, sekarang kita geser sedikit ke itu tadi, tentang perilaku buzzer yang saya kira dalam beberapa tahun ke belakang, saya secara pribadi ini masih menganggap kalau Emmanuel Ebenezer ya bagian dari buzzer. Tapi setelah saya pelajari, baca-baca, apalagi ketemu dengan orangnya. Udah ketemu langsung. Wah, ini mah bukan. Ini mah beda sekali. Justru bagian dari kita. Nah, justru persatuan Indonesia. Itu. Kan nanti sekarang kayaknya bisa kita tampilkan dulu ya foto-foto kita, video kita waktu di tempatnya Bang Noel ya. Dan ini kita masuk pada bahasan yang berikutnya tadi. Ini belum, tadi yang saya sedikit karena tadi Mbak Najwa Shihab menyinggung masalah polisi. Ya, saya kira jangan ini ada upaya dari pihak tertentu untuk menghilangkan, mengalihkan isu tentang polisi Sambo. Ya kan, polisi Sambo ini kan kasus besar. Kalau itu dibongkar bahaya itu. Jadi kalau ada indikasi menteri tertentu yang kemarin mengeluarkan surat edaran, ya, yang ini jangan sampai ini, jangan-jangan menteri itu sedang membangun dinasti politik untuk 2024. Mana ada itu pejabat ya yang di dalam undang-undang, mau pejabat, mau PLT, mau PJS itu tidak boleh mengambil kebijakan strategis, apalagi sampai mecat ASN. Itu tidak boleh, itu melanggar undang-undang. Apakah sementara surat edaran itu jauh di bawah undang-undang? Itu hanya administrasi internal saja. Betul, surat edaran menteri ini ada apa kan gitu. Nah, ini ada keterkaitan antara polisi Sambo, kalau kita lihat dengan konstelasi politik yang hari ini berkembang gitu kan. Jadi berupaya untuk mengalihkan isu. Substansi apa yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab tidak ditanggapi kan oleh Nikita Mirzani. Justru yang disenggol itu adalah masalah pribadinya kan gitu. Ini kan tidak fair. Yang disenggol itu kadrunnya, padahal Mbak Najwa bukan kadrun. Saya yakin Mbak Najwa bukan kadrun. Tidak ada kadrun itu kecuali kelompok kiri radikal yang menarasikan kadrun. Ya kalau begitu kan jadi apa bedanya dengan buzzer macam Eko Kuntadi, Denny Siregar, Ade Armando dan yang lain-lain? Kayaknya sama persis ini kelakuan Nikita. Ya saya menduga itu peliharaan dari elit politik tertentu yang kalau kita lihat mereka nada-nadanya, iramanya mereka itu adalah kebal hukum. Ketika mereka sekarang kita lihat Eko Kuntadi ketika kemarin bermasalah dengan pesantren Lirboyo, dengan Ning Imas, itu kan tidak diproses. Coba kalau kita itu menyangkut orang-orang yang dituduhkan kadrun, itu udah dijemput malam-malam tuh. Nah, kan masuk ke situ sedikit, Bang. Kan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Eko Kuntadi itu narasinya bukan sekedar melecehkan Ning Imas, tapi jauh dari itu dia melecehkan ajaran Islam. Betul. Kan? Nah, mestinya kan bisa juga itu dilaporkan oleh ormas Islam misalkan ya. Ya itulah, kita kalau kasusnya kemarin yang sempat disenggol itu adalah yang menghina Habib Lutfi, cepat dilaporin. Kalau itu menyangkut kelompok dia, kalau nyangkut kelompok lawan nggak ada yang ngelaporin. Karena kenapa? Kalau kelompok yang dilaporin, ini kan kelompok-kelompok yang bersabar. Kan? Karena itu kan kita tidak yang menghina itu kan kembali kepada yang menghina kan gitu. Tidak akan
terhina orang yang mulia, dihina oleh orang hina. Ya, ya. Kan gitu. Orang yang menarasikan perpecahan itu kan orang hina. Ya. Oke, kalau begitu apa yang hari ini kesamaan yang kita miliki dengan Bang No ketika kita mencoba menarasikan persatuan gitu ya, atau kalau boleh dibocorkan lah sedikit yang kemarin kan setelah cukup ramai judul tentang Noel akan ke Anies Mania gitu kan, dari Joman jadi aman gitu. Dari GP Mania. Dari Joman ke GP Mania, terus GP Mania ke aman. Ke aman kan ini. Anies Mania. Anies Mania. Tapi kan kemarin sempat teleponan nih. Barangkali bisa dibocorkan lah kurang lebihnya apa yang boleh disampaikan di sini. Ya, kemarin itu ketika isu tentang Bang Noel yang mengatakan bahwa Jokowi lebih terhormat mendukung Pak Anies dan Habib Rizik daripada mendukung Jokowi jadi 3 periode Wapres. Jadi kan gini, narasi setelah gagal 3 periode berubah jadi perpanjangan masa jabatan, setelah mentok jadilah ingin jadi Wapres Prabowo Subianto. Kan gitu. Nah, ketika kapal kita mendarat nih di Merak gitu ya, karena ini perjalanan saya pulang ke Palembang, saya ditelepon oleh Bang Noel. Bang Noel ingin nanya itu, Bang Nul ingin nanya itu bagaimana respon teman-teman? Ya respon kita lah, maksudnya respon teman-teman pendukung Pak Anies gitu ya. Saya bilang semua teman-teman merespon baik, apalagi abang pindah ke AB Mania. Kenapa saya katakan AB Mania? Kalau aman itu sudah ada, sudah ada relawannya. Anies Mania juga. Anies Mania juga. Itu yang diketuai oleh Bang Bintang gitu ya. Bang Bintang. Bang Bintang. Ini anak muda juga, anak milenial. Dia bikin Anies Mania. Yang kemarin juga acara kita di Bandung beliau datang. Nah, jadi pindah gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan gitu. Kita jangan mengecam orang itu bahwa hari ini dia di sini gitu. Tidak usah, karena ini kan yang hidup itu kan dinilai bukan di awal dan tengah, dinilai dari akhirnya. Kan gitu. Kita tidak menutup kemungkinan ini ada apa Bang Noel kan gitu, menarasikan itu ya, lebih terhormat Jokowi mendukung Pak Anies sama Imam Besar Habib Rizik daripada minta jadi jawaban cawapres yang secara konstitusi, walaupun saya bukan pakar hukum tata negara, nggak bisa Jokowi jadi wapres, karena kalau Prabowo berhalangan tetap maka dia akan jadi presiden. Sementara itu menabrak aturan presiden 2 periode. Nah, ini kan alasannya di situ kan, alasan hukum. Mau dibantah secara hukum bagaimana? Nggak bisa. Itu yang awal sekali bicara tentang boleh itu orang MK kan. Walaupun sudah akhirnya dibantah itu tidak mengatasnamakan MK. Jubirnya MK, Pajar Laksono gitu ya. Kok bisa ya jubir tapi di diklarifikasi tidak atas nama MK. Mungkin berminat ingin jadi sekjen MK. Ya kita kan gitu kan. Ketika orang berani menarasikan suatu hal yang kontroversial, orang yang berada di Mahkamah Konstitusi yang harusnya mengerti hukum, masa dikalahkan dengan Bang Tam yang sarjana ekonomi yang tidak belajar hukum tata negara, itu bahwa memang tidak boleh Jokowi untuk menjadi wapres, karena itu terbentur oleh aturan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak boleh. Ya. Baik, jadi kalau tadi sudah bicara begitu, kira-kira gimana responnya Bang Nul tadi? Pasti bilang, ya udah gabung aja sekalian. Jadi respon teman-teman kita ini semuanya merespon baik. Pernyataan dari Ketua Umum Joman, Ketua Umum GP Mania, gitu ya, terhadap statement ini. Dan kita kan mengajak gitu ya. Saya telepon langsung sama beliau, yuk kita gabung gitu sama-sama. Tapi saya tetap menyatakan bahwa Bang, walaupun kita pilihan politik, saya mendukung Pak Anies dan abang mendukung Pak Ganjar Pranowo, yang kita kembangkan itu adalah bukan narasi permusuhan. Kita berkontestasi secara sehat untuk persatuan Indonesia. Pilihan politik boleh berbeda, ya kan? Tapi persatuan Indonesia itu nomor 1. Jadi tidak ada kita misalnya menjelek-jelekan Bang Noel atau GP Mania atau Ganjar Pranowo, ya kita adu prestasi saja. Seperti sama dengan Bang Noel. Bang Noel kan menantang adu prestasi saja antara Pak Anies dengan
Pak Ganjar. Nah, kalau mau adu prestasi, ya insya Allah Pak Anies menang, gitu kan. Ya, ya intinya sih fastabikul khairat saja. Ya, gitu fastabikul khairat, dan Bang Noel juga menyambut baik. Kita tidak tahu ya masa depan. Kalau kita lihat sampai hari ini konstelasi politik, Pak Ganjar belum dapat kendaraan politik. Kalau insya Allah sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya, Pak Anies sudah mendapat dukungan 3 partai. Ya. Saya tidak mau nyebut nama partai karena saya tidak mau mendahului ketiga partai itu. Tapi sinyal itu sudah sangat kuat. Gitu. Sementara Pak Ganjar di partainya sendiri sedang bergejolak antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kita pernah kita bahas Ganjar terganjal di PDIP. Nah, sekarang kita berharap setelah dia tidak bisa dapat perahu dari PDIP, lantas dia kemana? Golkar. Saya dengar arus kuat di Golkar itu adalah Pak Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar sendiri. Nah, lantas kalau dia tidak bisa ke Golkar, dia melalui partai apa? PAN dan P3. Nah, P3 juga sekarang sedang gonjang-ganjing. Kan tidak terlepas dari masalah itu. Nah, ini sepertinya benar-benar kalau tidak ada perkembangan politik terbaru, ya misalnya tidak keluar MK, tidak mengabulkan masalah presidensial threshold 0% atau 10%, maka kalau kita lihat indikasi ya konstelasi politik hari ini, maka cukup berat Pak Ganjar untuk mendapat kendaraan politik, kecuali Jokowi mengeluarkan Perpu PT 0%. Oke, itu sudah kita bahas juga ya. Ya, udah kita bahas. Baik, Bang Tam, kita langsung masuk ke diskusi dengan sahabat-sahabat yang sudah memberikan komentar live. Selamat siang. Salam Kedaulatan Rakyat. Oke. Ini kan judul besarnya dari thumbnail kita ini, sebetulnya siapa sih pemecah belah bangsa ini gitu kan. Ya itu sebetulnya nggak usah dijawab. Kita juga sudah tahu ya narasi-narasi dari para buzzer itu yang arahnya selalu ke sana. Seperti yang disampaikan Monif Azam Wahib, sang pemecah belah tak lain hanyalah buzzer dan pendukungnya yang tak beradab sama sekali. Sudah jelas Bang SJ. Oke, salam satu nusa satu bangsa. Saya jawab Kang Ibu. Oke. Buzzer itu hanya pion. Bukan dia. Jadi kan buzzer, influencer gitu ya. Yang orang yang banyak disebut-sebut hari ini, mereka bukan pemecah, mereka dimanfaatkan. Mereka hanya mengandalkan dapat fulus, ya kan? Orang di belakang inilah. Kakak pembina berarti. Ada kakak pembina, ada orang kuat yang berpengaruh. Mana mungkin kalau bukan orang kuat, dia tidak tersentuh oleh hukum, nggak mungkin. Nah, orang kuat di kakak pembina inilah, itulah yang. Jadi sebetulnya kita ke Eko Kun tadi CS ini harusnya kasihan justru ya. Saya sudah berapa kali kontak Eko Kun tadi, seperti kita karena sudah punya nomornya juga ya, dari Bang Noel. Kita sudah punya kontak. Kalau dengan Bang Noel kita direspon, saya minta tantang ke Bang Eko Kun tadi, yuk kita podcast juga gitu di SZ Channel atau di medianya Eko Kun tadi. Ya kita boleh berdebat, boleh berbeda, tapi tetap persatuan Indonesia. Nah, tapi Eko Kun tadi tidak merespon untuk kita acara seperti ini. Oke, baik. Beda dengan Bang Noel ya. Ya, kelihatan dari situ kan kita bisa melihat kelasnya berbeda. Iya. Oke, salut kepada Najwa Shihab, tidak perlu menanggapi ocehan Nikita, nggak level, nggak penting juga. Betul. Saran saya Mbak Nana, orang kayak Nikita itu nggak usah dibalas. Dia dia ngasih tahu nih dari Noah Ocha ini, Realita TV. Nah, ini yang ramah sekali. Betul, Realita TV. Saya juga udah browsing tadi Realita TV. Oke, terima kasih ya masukannya. Oke, mana lagi ya? Oke, ini ada biasa kita seleksi juga nggak dibaca semua, Bang. Saya suka dengan Syarifah Najwa Shihab, saya menghormati. Oke, Nikita ilmunya dangkal. Najwa tak mau harga dirinya jatuh gara-gara kita yang buka rahasia publik. Ya jadi memang banyak yang dipakai buzzer, influencer ya orang-orang blow on semua. kalau kata Bang Noel kan ya orang-orang bodoh semua kan gitu ya. Kalau orang Sunda orang beleguk gitu ya. Orang beleguk yang ngomong gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi ketika dia mengkanternya Mbak Najwa, antara yang diomongkan oleh Mbak Najwa dengan yang diomongkan si dia gitu kan berbeda sekali. Mbak Najwa ngomong ke barat, dia ngomong ke timur. Yang penting serang aja kan gitu. Tapi sasaran pokoknya tidak kena. Iya. Kalau orang waras dia kan pasti berpikir juga, ngapain saya harus ini, kan bertentangan logika dan sebagainya. Tapi karena tadi disebutnya bodoh oleh Bang Nol, ya kalau terima saja. Kalau dia cerdas,
tinggal dibantah saja kan. Narasinya Mbak Najwa itu dibantah kan gitu. Betul kalau misalnya jangan takut gitu melawan aparat gitu gitu. Ya tinggal bantah saja. Dan memang dijamin oleh undang-undang. Kalau misalnya jangan takut, ya tinggal kita bilang polisinya harus polisi yang humanis, ya kan, yang baik, mengayom gitu kan. Oke, baik. NM mudah terbirit-birit, lari kalau ketemu Dewi Persik. Oh, kok jadi nggak nyambung. Alhamdulillah Malang hadir. Terima kasih, tetap sebarkan kebaikan Pak Hari. Mungkin jelas saja politik daerah sekarang. Pemecah belah bangsa yang oke. Mbak Najwa pintar, keren, dan berwawasan. Beda dengan cewek itu. Oh, cewek malam lagi ya. Hati-hati dan waspada selalu, rakyat Indonesia jangan mau dibodohi dan dicurangi. Oke, izin nimbrung. Oke. Ya, baik. Akhir zaman jangan sampai kita seperti Bal'an. Apa itu? Bal'an ya, penjahat lah gitu. Yang di akhir itu ya. Ya, di akhir zaman. Di akhir zaman. Baik. Bal'am yang benar ya. Bukan Bal'an. Yang memecah. Oh, ini menarik nih. Dari Bugerwan nih Bang nih. Yang memecah belah bangsa Indonesia adalah kelompok kadrun katanya Bang. Sebab bangsa Indonesia awal kemerdekaan sudah sepakat dengan ideologi Pancasilais. Tapi para kadrun ini ingin merubah ideologi dari Pancasila ke khilafah. Wah, nggak ada tanggapan. Katanya dibilang kalau kadrun-kadrun itulah yang memecah belah bangsa katanya, bukan buzzer. Karena mereka yang ingin merubah Pancasila menjadi khilafah. Salah besar ya. Justru kita ya umat Islam maupun publik Indonesia secara keseluruhan itu adalah menginginkan persatuan Indonesia. Justru yang menarasikan perpecahan, yang mengadu domba, yang nangkapin ustadz, yang membunuh ustadz, itu adalah kelompok kiri radikal. Mereka lah yang menerasikan perpecahan. Bukti mana ada sekarang gini, kita contoh. Kita adakah SZ Channel menerasikan perpecahan? Saya lihat tidak ada narasikan perpecahan. Justru mengungkap tentang fakta kebenaran. Tapi yang diungkap oleh para buzzer, para influencer, itu adalah narasi-narasi perpecahan. Adu domba. Ya, persis dengan yang dilakukan oleh kelompok kiri radikal pada beberapa tahun yang silam. Nah, ini sekarang tinggal tunjukkan saja buktinya. Kita berdebat kan gitu. Mana kita tunjukkan di mana nyatanya khilafah itu adalah untuk perpecahan? Tidak. Kita sendiri itu adalah Pancasila itu adalah hasil kesepakatan para ulama dan di situ ada ulama. Kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu satu, itu tauhid. Itu kan sila pertama. Jadi itu disepakati oleh semua pihak. Kan gitu. Baik yang muslim maupun yang non muslim. Itu kita lihat. Jadi tidak ada niat dari umat Islam untuk mengganti Pancasila. Tidak ada. Itu adalah narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok kiri radikal, merasa dirinya paling Pancasilais, merasa dirinya paling Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Padahal mereka lah yang memecah belah persatuan Indonesia. Kalau memang mereka cinta gitu ya dengan persatuan Indonesia, mereka tidak akan menarasikan. Tinggal baca aja tuh, buka saja itu narasi-narasi yang dikembangkan oleh para buzzer. Ya ini kayak Bugerwan ini kurang baca ini ya, dia nggak tahu kalau justru yang Pancasila itu dibuat oleh para ulama juga. Gitu. Betul. Jadi nggak logis sama sekali gitu. Ya, tidak masuk di akal. Ya baik, itu saya kira. Bang, kita sudah cukup lama juga mendiskusikan ini. Mudah-mudahan kita akan terus pantau ya segala persoalan yang ada di negeri ini. Kita akan terus ikuti, kita akan terus cermati, dan kita akan terus diskusikan karena ini bentuk dari kedaulatan rakyat. Begitu Bang Tam ya. Oke, baik. Ada closing statement barangkali yang mau disampaikan? Sederhana, para netizen, para penggemar Saiful Zaman Channel, kita ingin melihat seseorang itu, lihatlah apa yang keluar dari lisannya. Ya seperti sebuah tekoh gitu. Kalau isinya itu air ya, ini gelas, isinya kopi, maka dia akan keluar kopi. Tapi kalau dia isinya air mineral yang putih bening, maka yang akan keluar dari lisannya, dari ucapannya itu adalah kata-kata yang baik. Nah, kita lihat dari para buzzer, para influencer,
itu yang keluar dari mereka adalah narasi-narasi yang menunjukkan kualitas dirinya berada pada apa yang dia omongkan itu. Nah, itu. Jadi kita melihat itu gampang saja melihat. Kalau narasinya adalah narasi perpecahan, menjelekkan seseorang, menghina seseorang, ya, dengan mengungkapkan aib seseorang. Kalau kita mengungkapkan aib seseorang, memang siapa kita, siapa lu, kan gitu. Kan sederhana saja. Kalau kita gampang hidup kita ya, dan sederhana. Kalau aib kita ingin dibuka, ya, maka jangan membuka aib orang. Kalau takut tidak mau dibuka. Dan sekarang membuka aib orang, nah orang lain juga udah tahu siapa lo. Kan lo orang-orang udah pada tahu semua kan gitu. Cuma kan orang karena orangnya terhormat tidak mau mengatakan menjudge bahwa orang itu adalah seperti yang dipersepsikan oleh publik hari ini. Nah, mudah-mudahan kan kita tidak tahu. Mudah-mudahan dia Allah memberikan hidayah sehingga dia lebih baik lagi. Penampilannya juga tidak kelihatan yang ya mohon maaf ya gitu ya. Kurang pantas gitu ya. Ini jadi saya pengen nanggapin sedikit. Tadi pas saya mau bikin thumbnail, saya kan cari gambarnya NM itu kan. Itu susah nyarinya, nyari yang agak tertutup tuh susah. Semuanya terbuka. Akhirnya jadi wajahnya aja sepotong. Ya seperti ginilah. Kalau kita lihat emas, emas itu kan berlian, tidak semua orang boleh pegang kan. Tertutup rapat, ya kan? Betul kan? Tapi kalau misalnya barang murahan, ya 3.000 gitu ya, dipilih itu kan barangnya barang kaki lima, orang nggak beli juga udah nyentuh kan, udah dipegang. Tapi kalau emas jangan nyentuh, harganya mahal gitu. Nah inilah harga orang-orang kaki lima gitu lah. Oke. Baik, analogi yang cukup makjeleb itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama Kang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.